Pernah nggak sih lo ngebayangin ada satu orang yang paspornya isinya cap dari hampir seluruh negara besar di abad ke-19, tapi bukan buat liburan. Dia diusir dari satu negara, pindah ke negara lain, bikin rusuh lewat pemikirannya, terus diusir lagi. Itulah Jamaluddin Al-Afghani. Dia ini ibarat James Bond versi filsuf revolusioner. Dia nggak bawa pistol, tapi dia bawa ide yang lebih tajam dari peluru. Bayangin, dia muncul di Mesir, anak-anak mudanya langsung melek politik. Dia pindah ke India, orang-orang mulai berani lawan Inggris. Dia ke Paris, dia bikin koran rahasia yang bikin kuping penguasa merah. Al-Afghani itu misterius banget. Sampai sekarang orang masih debat dia sebenarnya lahir di mana. Tapi satu yang pasti, dia adalah musuh nomor satu kolonialisme. Di episode ini, kita bakal bedah gimana satu orang tanpa tentara bisa bikin kerajaan Inggris dan Rusia ketar-ketir cuma modal ngomong di kedai kopi. Siap-siap, karena hidup Al-Afghani itu action movie dalam bentuk sejarah. Gini, lo harus paham konteksnya. Abad ke-19 itu masa paling suram buat dunia Islam. Wilayah-wilayah Muslim lagi dicaplok satu-satu kayak martabak yang dipotong-potong. Inggris di India, Perancis di Afrika. Tapi masalahnya bukan cuma penjajahnya yang kuat, tapi internalnya yang lagi karat. Umat Islam waktu itu lagi asik tidur, terjebak tradisi kolot dan gak mau belajar sains modern. Nah, disinilah Al-Afghani masuk. Taruhannya gede banget. Kalau umat Islam gak berubah, mereka bakal jadi sejarah alias punah ditelan zaman. Al-Afghani bilang, "Wey, bangun! Islam itu bukan cuma soal ibadah di pojokan masjid, tapi soal kemajuan, akal, dan persatuan. Kalau kita nggak bahas dia hari ini, kita nggak bakal paham kenapa dunia Islam sekarang bentuknya kayak gini." Dia yang pertama kali teriak soal pan-islamisme, ide kalau semua muslim harus bersatu buat lawan penindasan. Tanpa dia, gerakan modernisasi di Mesir atau Iran mungkin nggak bakal pernah ada. Ini soal harga diri sebuah peradaban yang lagi di ujung tanduk. Perjalanan Al-Afghani itu nggak ada matinya, tapi salah satu momen paling ikonik adalah pas dia di Kairo. Dia nggak ngajar di ruangan kelas yang kaku, dia nongkrong di kedai kopi. Di sana, dia kumpulin anak muda termasuk murid paling jeniusnya, Muhammad Abduh. Dia ngajarin mereka kalau Al-Quran itu nyuruh kita mikir, bukan cuma manut sama takdir yang pasrah. Tahu nggak, kalau Al-Afghani itu salah satu orang yang paling awal masuk jaringan Freemason di Mesir. Tapi bukan buat agenda aneh-aneh. Dia pakai jaringan itu buat alat politik, buat gulingin penguasa yang disetir Inggris. Dia pinter banget nyelip di mana-mana. Sayangnya karena dia terlalu vokal, penguasa Mesir yang namanya Hidef Ismail mulai ketakutan. Al-Afghani diusir lagi. Tapi benih yang dia tanam di Kairo itu yang nantinya jadi cikal bakal revolusi Mesir di masa depan. Dia ngebuktiin kalau obrolan di warung kopi kalau isinya daging semua bisa ngeruntuhin kursi singgasana. Setelah diusir dari Mesir, dia lari ke Paris. Di kota mode ini dia makin liar. Dia bareng Muhammad Abduh bikin koran namanya Al-Urwah Al-Wuthqa. Koran ini dilarang beredar di negara jajahan Inggris, tapi tetap aja diselundupin kayak barang ilegal karena isinya bikin semangat orang terbakar. Terus ada momen legendaris, debat dia sama Ernest Renan, filsuf top Prancis. Renan bilang Islam itu anti-sains. Al-Afghani nggak marah-marah nggak jelas. Dia bales lewat tulisan yang elegan tapi nyelekit. Dia bilang bukan Islamnya yang salah, tapi orang-orangnya yang lagi nutup mata sama sains. Debat ini bikin orang Eropa sadar kalau ada intelek Muslim yang levelnya setara sama mereka. Dia pengen nunjukin kalau Muslim bisa modern tanpa harus kehilangan jati diri. Dia adalah jembatan antara Timur yang lagi terpuruk dan Barat yang lagi angkuh-angkuhnya. Ini bukan cuma debat kata-kata, ini perjuangan buat ngebuktiin kalau kita nggak bodoh. Nah, ini yang paling gila. Al-Afghani pindah ke Iran. Pas itu, Raja Iran atau Shah lagi butuh duit dan jual hak monopoli tembakau ke perusahaan Inggris. Rakyat Iran murka karena tembakau itu mata pencaharian mereka. Al-Afghani nggak tinggal diam. Meskipun dia lagi dalam pengawasan ketat, dia ngirim surat ke ulama besar di sana. Dia provokasi lewat argumen agama dan nasionalisme. Hasilnya, muncul fatwa boikot tembakau. Seluruh rakyat Iran berhenti ngerokok total. Bayangin, dari rakyat jelata sampai selir raja di istana nggak ada yang mau nyentuh tembakau.
Perusahaan Inggris rugi bandar, dan Raja Iran terpaksa batalin kontraknya. Ini adalah kemenangan pertama rakyat atas konspirasi raja dan penjajah. Al-Afghani ngebuktiin kalau kekuatan rakyat yang dikelola pakai kecerdasan politik itu nggak terkalahkan. Tapi konsekuensinya, dia diseret keluar dari tempat suci, diusir pas musim dingin, dan dipaksa jalan kaki ke perbatasan. Dia diperlakukan kayak kriminal, padahal dia adalah pahlawan. Klimaks hidupnya terjadi di Istanbul. Sultan Abdul Hamid II, khalifah terakhir yang punya power, manggil dia. Sultan pengen pakai ide pan-Islamisme Al-Afghani buat nyelamatin Kekaisaran Ottoman. Awalnya mereka akrab, tapi lama-lama Sultan curiga. Sultan itu orangnya paranoid, sedangkan Al-Afghani itu orangnya nggak bisa disumpal. Dia tetap kritik kebijakan Sultan yang menurutnya kurang demokratis. Akhirnya, Al-Afghani dijadiin tahanan emas. Dia dikasih fasilitas mewah, tapi nggak boleh keluar Istanbul. Di masa-masa ini, salah satu mantan pengikutnya di Iran beneran ngebunuh Raja Iran yang dulu ngusir dia. Al-Afghani dituduh jadi otaknya. Dia makin ditekan. Dia kena kanker rahang dan akhirnya meninggal di Istanbul tahun 1897. Ironis banget, orang yang seumur hidupnya lari dari satu negara ke negara lain buat kebebasan, akhirnya meninggal dalam sangkar emas. Tapi meski raganya mati, suaranya makin kenceng kedengeran lewat murid-muridnya yang bakal ngerubah wajah dunia Islam di abad ke-20. Jadi, apa warisan Jamaluddin Al-Afghani buat kita sekarang? Dia ngajarin kita kalau jadi muslim itu nggak boleh lembek. Dia benci banget sama sikap pasrah yang salah kaprah. Buat dia, Islam itu agama aksi. Dia adalah bapak dari modernisme Islam dan aktivisme politik. Kalau lo lihat gerakan-gerakan perubahan di Timur Tengah atau bahkan di Indonesia dulu pas lawan penjajah, jejak pemikiran dia itu ada di mana-mana. Pesan terakhirnya buat kita mungkin simple. Jangan mau dibego-begoin sama kekuasaan yang zalim, dan jangan pernah berhenti belajar ilmu pengetahuan. Dia emang gak ninggalin buku tebel kayak Ibnu Sina, tapi dia ninggalin semangat yang gak bisa padam.